Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-274 dengan judul Diampuni atau Dicegah. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjukkan engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku berusaha hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Daud dan orang-orangnya berada di padang pasir dan membutuhkan perbekalan. Karena itu Daud mengirim 10 orang untuk meminta bantuan kepada Nabal, seorang pemilik domba yang kaya di daerah itu. Lagi pula, anak buah Daud telah memperlakukan para gembala Nabal dengan baik dan tidak pernah mengambil apapun dari mereka. Jadi Daud mengira Nabal pasti akan membalas kebaikannya. Sebaliknya, Nabal malah menghina orang-orang itu dan menyuruh mereka pergi dengan tangan kosong. Ketika Daud mengetahui apa yang terjadi, dia sangat marah. Dia mempersenjatai 200 orang laki-laki dan hendak memberi Nabal pelajaran yang fatal. Ketika Abigail, istri Nabal, turun tangan dan berbicara dengan Daud, "Mengapa membalas dendam sendiri? Engkau hanya akan memiliki kenangan yang menyakitkan di hati nuranimu. Biarkan Tuhan yang telah begitu baik padamu mengurus masalahnya." Abigail adalah wanita yang sangat bijaksana. Dia tidak hanya menyelamatkan hidup suaminya, dia juga memberi nasihat yang mendalam tentang dampak balas dendam terhadap si pembalas. Seandainya Daud melakukan dosa membalas dendam, dia pasti akan diampuni karena suaminya bermuka masam dan jahat dalam kesepakatannya. Abigail sendiri berkata, dia adalah orang yang sangat jahat sehingga tak seorang pun dapat berbicara untuk dia. Namun, timbul pertanyaan, mana yang lebih baik, diampuni atau sebuah dosa yang dicegah? Dalam kasus Daud, pencegahan dosa tidak hanya menyelamatkan sebuah keluarga, tetapi juga menyelamatkan hati nurani dan reputasi Daud juga. Pada hari ini kita diceritakan lagi bagaimana kisah daripada Daud, Nabal dan juga Abigail. Dikatakan di sini bahwa Daud ini pada saat itu mereka berada di padang pasir dan dikatakan bahwa mereka membutuhkan perbekalan. Akhirnya Daud ini mengirim 10 anak buahnya untuk meminta bantuan kepada Nabal. Akhirnya Daud ini mengirim 10 anak buahnya untuk meminta bantuan kepada Nabal, seorang pemilik domba yang kaya raya di daerah itu. Dan dikatakan bahwa Daud ini mengira bahwa Nabal ini akan membantu Daud karena dikatakan bahwa anak buah Daud telah memperlakukan para gembala Nabal dengan baik dan tidak pernah mengambil apapun dari mereka. Jadi Daud mengira Nabal akan membantu atau membalas kebaikannya. Sebaliknya, pada saat 10 anak buahnya Daud datang kepada Nabal, Nabal ini malah menghina orang-orang itu dan menyuruh mereka pergi dengan tangan kosong. Ketika anak buahnya Daud datang dan menceritakan semua hal itu kepada Daud, akhirnya Daud ini sangat marah. Dia akhirnya mempersenjatai 200 laki-laki dengan senjata dan hendak memberi Nabal pelajaran yang sangat fatal. Jadi ketika mereka sampai untuk memberikan pelajaran kepada Nabal, tiba-tiba istri daripada Nabal ini turun, yaitu Abigail. Dia turun tangan dan berbicara dengan Daud. Mengapa membalas dendam sendiri? Abigail ini bertanya kepada Daud, engkau hanya akan memiliki kenangan yang menyakitkan di hati nuranimu. Biarkan Tuhan saja yang begitu baik padamu mengurus semua masalahnya ini. Jadi sangat luar biasa pelajaran ini mengingatkan kita kembali. Walaupun kita pernah disakiti oleh orang, walaupun ketika kita sudah melakukan baik kepada orang, tetapi orang yang sudah kita bantu ketika kita membutuhkan pertolongan, dan ketika kita sudah membantu dia, dan ketika kita membutuhkan pertolongan, tetapi orang itu tidak membantu kita, malah sebaliknya dia menghina atau memarahi kita. Janganlah kita sakit hati, biarlah kita mau terus berbuat baik. Karena pelajaran ini mengingatkan kita kembali. Seringkali kita mungkin mengalami kekecewaan ketika kita membantu orang. Atau sebaliknya ketika orang sudah membantu kita, kita malah mengecewakan orang. Di sini diingatkan kembali, biarlah kita harus meminta Tuhan untuk menghapus semua kesakit hatian dalam kehidupan kita. Jangan ada dendam di dalam kehidupan kita. Biarlah kita meminta Tuhan untuk membasuh akan setiap hati kita. Karena dengan kita mengampuni itulah
Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran ini juga memberikan kita suatu pelajaran bagaimana istri daripada Nabal ini juga dia mengingatkan kepada Daud bahwa kenapa engkau membalas dendam sendiri. Biarkan saja Tuhan yang begitu baik kepadamu yang membalas akan setiap kesalahannya. Dan dikatakan bahwa Abigail adalah seorang wanita yang sangat bijaksana. Dia tidak hanya menyelamatkan hidup suaminya, tetapi juga dia membantu Daud untuk tidak melakukan dosa. Dan juga dikatakan di sini bahwa Abigail sendiri berkata dia adalah seorang yang sangat jahat, tak seorang pun dapat berbicara untuk dia. Dan juga dikatakan di sini bahwa ada saat-saat dalam hidup kita ketika anugerah yang membujuk menjadi sebuah anugerah yang menghalangi. Ketika ada sahabat yang mau mengingatkan kita bahwa adalah bukan sifat kita yang berkata atau melakukan apa yang kita inginkan pada saat kita tersinggung. Hikmahnya ada pada menyadari apa yang telah dilakukan teman kita untuk kita dengan menghentikan kita sebelum kita dengan bodohnya melampiaskan kemarahan kita. Daud melakukannya. Dia menyadari apa yang dilakukan istri Nabal yang tanggap ini untuknya. Dan dia berseru, "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri." Sangat luar biasa. Biarlah kita mau selalu meminta hikmat daripada Tuhan. Seperti cerita daripada Daud, Nabal dan juga istri Nabal yaitu Abigail. Dikatakan Abigail adalah seorang perempuan yang sangat bijaksana. Sehingga ketika Daud ingin membalas dendam kepada Nabal, Abigail ini akhirnya turun tangan dan dia menasehati Daud. Janganlah engkau membalas dendam. Biarkan saja Tuhan yang dapat menyelesaikan setiap masalah mereka. Dan dikatakan di sini bahwa ada saat-saat dalam hidup kita di mana ketika kita ingin melakukan sesuatu, Tuhan memakai orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita kembali bahwa apa yang kita ingin lakukan itu benar atau salah. Mungkin Tuhan selalu mengingatkan kita lewat orang-orang di sekitar kita, entah teman kita, keluarga kita, saudara kita, atau orang-orang di lingkungan kita, untuk dapat mengingatkan kita kembali ketika kita sudah berbuat baik kepada orang dan orang itu membalas kita dengan tidak baik atau memperlakukan kita tidak semestinya. Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa janganlah kita pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kita membalas kejahatan dengan kebaikan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Bahkan juga dikatakan di sini bahwa konsekuensi dari membalas dendam tidak dapat diukur. Ketika kita marah karena situasi yang tidak adil, satu-satunya jalan keluar yang aman adalah dengan mengikuti firman Tuhan. Pelajaran yang sangat luar biasa mengingatkan kita kembali. Mungkin kita mempunyai kepahitan dalam kehidupan kita. Mungkin kita mempunyai kesakit hatian dalam kehidupan kita karena perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan kita pernah membalas dendam kepada orang-orang tersebut. Tetapi bagaimana kita harus mengasihi mereka. Karena ketika kita membalas dendam, dikatakan di sini bahwa konsekuensi dari membalas dendam tidak akan dapat diukur. Untuk itu Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita dapat membersihkan hati kita, untuk kita dapat meminta Tuhan membasuh hati kita. Dan dilanjutkan di sini bahwa seringkali kita akan membalas dendam karena kita marah karena situasi yang tidak adil, atau satu-satunya jalan keluar yang aman adalah dengan mengikuti firman Tuhan. Dan dilanjutkan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Dan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terdapat dalam Roma 12 ayat 21. Biarkan firman Tuhan menjadi Abigail dan untuk memberikan pengertian kepada Anda saat Anda merasa ingin membalas dendam. Sangat luar biasa. Tuhan mengingatkan kita kembali. Ketika kita ingin membalas dendam, ketika kita marah atau sakit hati dengan setiap perkataan orang atau tindakan orang kepada kita, biarlah kita mau selalu mengingat bahwa ketika kita sakit hati, biarlah kita mau selalu datang kepada Tuhan, meminta Tuhan membuka hati kita dengan seluas-luas mungkin, untuk memberikan kita kesabaran, untuk memberikan kita kemampuan untuk melewati semua ujian-ujian dalam kehidupan kita. Dan ketika kita marah terhadap orang, biarlah kita jangan marah sampai kita menyimpan dendam kepada orang tersebut. Cukup kita mendoakan orang tersebut. Dan ketika kita sudah mendoakan orang tersebut, biarlah kita selalu terus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai karena kekecewaan kita yang sudah pernah kita alami, jangan sampai itu mencegah kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih benar di hadapan Tuhan. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.